Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York yang mendapatkan informasi dari George Zabel segera menuju kedutaan negara pulau. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6645 sampai 6649. Chapter 6645. Setelah memperhatikan Jesse Xavier, orang-orang yang hadir mulai memperhatikan Yvonne Xavier. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Yvonne Xavier bukanlah seorang wanita cantik. Tapi setelah melihat lebih dekat, semua pria yang hadir mengeluarkan air liur di wajah mereka. Karena betapapun kurusnya Yvonne Xavier, kecantikannya tidak pernah dimiliki oleh penduduk pulau. Bahkan wanita cantik terkenal di negara pulau, apakah itu Fujiwara Norika atau Matsushima Nanako, dibandingkan dengan Yvonne Xavier, mereka semua seperti bintang yang bertemu bulan yang cerah. Beberapa wanita negara pulau yang akan bersaing dengan Yvonne Xavier telah benar-benar menyerah saat ini. Karena mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka berinkarnasi 10 atau 8 kali, mereka tidak akan sebaik jari kelingking Yvonne Xavier. Melihat kecemburuan dan kebencian para pria yang hadir, kesombongan Shingen Tokugawa sangat terpuaskan. Pada saat ini dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat seperti dia berada di dunia yang berbeda. Tang tang tang. Ketika Yvonne Xavier dan rombongannya tiba tepat di bawah panggung pernikahan, bel berbunyi 7 kali. Waktu yang baik telah tiba. Orkestra simfoni yang diundang dari Eropa Barat mulai memainkan pawai pernikahan, dan semua orang yang hadir bertepuk tangan dengan meriah. Segera, di bawah antisipasi semua orang, Jesse Xavier meraih tangan Yvonne Xavier dan berjalan maju sepanjang 9 langkah. Anak laki-laki emas dan gadis giok yang disiapkan oleh Shinto Wei negara pulau mulai menaburkan kelopak bunga dan ada beberapa daun emas. Ketika benda-benda ini melayang di udara, mereka secara alami membawa rasa romantisme dan kekayaan yang tak terkatakan. Dalam romansa ini, Yvonne Xavier yang melangkah benar-benar seperti seorang putri dalam dongeng atau peri dalam mitos. Melihat kecantikan dan temperamennya, banyak orang berpikir bahwa tidak berlebihan baginya untuk menikah langsung dengan keluarga kerajaan negara pulau. Wow! Dia benar-benar wanita yang sangat disukai Tuan Muda Tokugawa. Bagaimana wanita seperti itu bisa dilahirkan untuk seorang dari negara H? Hanya Tuan Muda Tokugawa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan produk yang luar biasa ini. Aku tidak tahu apakah wanita lain Harvey York juga yang terbaik. Kalau begitu, Tuan Muda ini akan bersenang-senang malam ini. Melihat Yvonne Xavier datang perlahan, Shingen Tokugawa merasa pil biru kecil yang dia telan sebelumnya sudah mulai bekerja. Pada saat ini, cahaya merah muncul di mata Shingen Tokugawa, seolah dia ingin memakan Yvonne Xavier di sini. Melihat mata Shingen Tokugawa, mulut Yvonne Xavier sedikit berkedut di gaun pengantin merah. Dia menoleh tanpa sadar, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia seperti orang sekarat, mencari harapan untuk akhirnya bisa hidup. Sayangnya, dalam fantasi Yvonne Xavier, pangeran tampannya tidak muncul. Juga pahlawannya yang tak tertandingi yang mengendarai awan berwarna-warni untuk menyelamatkannya tidak datang. Memikirkan hal ini, ekspresi kecewa muncul di wajah Yvonne Xavier. Dia seperti orang yang tenggelam dan kehilangan sedotan terakhir, seluruh tubuhnya tercabik-cabik saat ini. Langkahnya goyah, lalu menjadi tegas. Sepertinya dia sudah memilih tujuan dan akhir untuk dirinya sendiri. Menyentuh cincin berlian khusus di tangan kanannya, pada saat ini, mata Yvonne Xavier memancarkan niat membunuh. Sayang sekali Shingen Tokugawa yang selalu tenang dan selalu menyusun strategi terpengaruh oleh pil biru kecil itu, dan pikirannya hanya dipenuhi nafsu. Chapter 6646. Terima kasih, semuanya, terima kasih telah datang ke pernikahan akbar ini. Sudah jauh-jauh datang, semua orang telah bekerja keras. Pada saat ini, seorang uskup agung yang diundang secara khusus dari tahta suci barat sedang memegang sebuah gulungan dan menatap setiap orang yang hadir dengan tatapan lembut. Hari ini, Tuan Shingen Tokugawa dari negara pulau dan Nona Yvonne Xavier dari negara H akan menikah di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi keluarga. Mulai sekarang, mereka akan menepati janji pernikahan mereka hari ini, dan semua orang yang hadir adalah saksi dari pernikahan akbar ini. Shingen Tokugawa, Yvonne Xavier, sekarang kita harus melalui proses pertama. Mata uskup agung tertuju pada Shingen Tokugawa dengan setengah tersenyum, dan kemudian dia menjentikkan kartu bank emas yang baru saja dia terima, dan tersenyum saat ini. Tuan Tokugawa Shingen, aku di sini untuk bertanya atas nama Tuhan. Apakah kamu bersedia menikahi Nona Yvonne Xavier sebagai istrimu? Terlepas dari kesehatan atau penyakit, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, kamu akan mencintainya, melindunginya, dan mati untuknya selamanya. Mendengar ini, banyak pejabat tingkat tinggi di negara pulau menunjukkan ekspresi bercanda di wajah mereka, tetapi dengan cepat menahan diri.
Apakah mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh pernikahan ini? Cinta? Aku takut itu lelucon. Adapun Shingen Tokugawa, dia juga sedikit tenang ketika mendengar ini. Dia melirik Yvonne Xavier dengan sedikit keserakahan, dan kemudian berkata dengan setengah tersenyum. Ya, tentu saja aku bersedia. Aku, Shingen Tokugawa, beruntung dalam hidupku bisa menikahi Nona Yvonne Xavier. Aku tidak bisa meminta lebih. Mendengar ini, Uskup Agung menunjukkan senyum puas. Kemudian matanya tertuju pada ekspresi Yvonne Xavier, dan dia juga berkata dengan setengah tersenyum. Nona Yvonne Xavier, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Shingen Tokugawa? Terlepas dari kesehatan atau penyakit, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, kamu akan mencintainya, menjadi pendukung terkuatnya, dan tetap bersamanya selamanya. Apakah kamu mau? Yvonne Xavier tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Melihat Yvonne Xavier tidak bereaksi, semua penduduk pulau itu menunjukkan ekspresi marah. Seorang wanita negara Ha yang memenuhi syarat untuk menikah dengan penduduk pulau yang mulia, berani berpura-pura bodoh. Uskup Agung sepertinya merasa harga dirinya diinjak-injak, jadi dia terus berkata. Aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu mau? Tatapan Shingen Tokugawa juga jatuh ke wajah Yvonne Xavier dengan dingin. Dalam keadaan seperti itu, Yvonne Xavier sudah menamparkan wajahnya jika dia tidak berbicara. Tepat ketika Shingen Tokugawa sedang memikirkan bagaimana cara menghukum Yvonne Xavier, dia mendengar suara acuh tak acuh. Karena Yvonne Xavier tidak menjawab. Kalau begitu aku akan menjawab untuknya. Dia tidak mau. Suara itu acuh tak acuh, tetapi sepertinya terdengar di telinga semua orang yang hadir. Hampir semua penduduk pulau tanpa sadar mengangkat kepala dan berbalik, ingin melihat siapa yang membuat suara itu. Suah. Pada saat ini, terdengar suara menusuk di kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang mengaum. Souta Tojo dan Nobita Nishino ada di antara penonton saat ini. Mereka tidak punya waktu untuk maju, jadi mereka hanya bisa secara tidak sadar berkata. Tuan Muda Tokugawa, hati-hati. Saat suara itu jatuh, benda besar meluncur ke tempat Shingen Tokugawa berada. Merasakan bahaya besar, Shingen Tokugawa mundur ke belakang secara naluriah. Diiringi dengan tindakannya, terdengar ledakan keras di panggung pernikahan, dan seluruh panggung tiba-tiba bergetar. Kemudian semua orang melihat ada peti mati merah besar di atas panggung. Chapter 6647. Peti mati berwarna merah darah langsung memisahkan Yvonne Xavier dan Shingen Tokugawa di kedua sisi panggung. Penonton bergetar, dan semua orang tercengang. Ini adalah pernikahan antara Shinto Wei dan keluarga Xavier di Welsing. Siapa yang begitu picik sehingga dia berani membuat masalah? Berani membuat masalah? Di atas peti mati merah, di beberapa titik ada sosok ramping dan kurus. Dia tersenyum pada Yvonne Xavier, lalu menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menuju tempat Shingen Tokugawa berada. Saat telapak tangan jatuh pada saat ini, terlihat ringan dan halus, tetapi di mata Shingen Tokugawa, telapak tangan itu terus mengembang, seolah menutupi langit dan menghalangi matahari. Shingen Tokugawa berkontraksi dan dia akan bergerak. Pada saat ini, Souta Tojo telah bergegas mendekat, dan dia berkata dengan keras. Tuan Muda Tokugawa, hari ini adalah hari pernikahanmu, jadi tidak pantas melihat darah. Biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini untukmu. Bodoh. Siapa yang berani mencari kematian di pernikahan Tuan Muda Tokugawa? Sambil berbicara, dia menarik pedang negara pulau dari pinggangnya. Dia lalu menyabetnya ke depan seperti kilat. Tereng! Dengan suara keras, serangan kedua belah pihak bertabrakan, dan serangkaian percikan api meledak di udara. Suara yang tidak menyenangkan keluar, menyebabkan gendang telinga banyak orang pecah. Hanya saja, meskipun Souta Tojo memblokir serangan Harvey York dengan kekuatan senjatanya, dia masih terkejut saat ini. Dia mundur beberapa langkah dengan cara yang agak memalukan, dan hanya selangkah lagi, dia akan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit di jantungnya, dan hampir menyemburkan seteguk darah tua. Nobita Nishino yang juga menyerang ke depan memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat ini, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan orang yang melakukan tembakan itu begitu mengerikan. Pada saat ini, Souta Tojo menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan gelisah di tubuhnya. Beberapa saat berikutnya, dia akhirnya bisa melihat penampilan Harvey York dengan jelas. Ternyata kamu. Ekspresi Souta Tojo berubah. Perwakilan York, perjanjian pertempuran antara Shinto Wei dan seni bela diri negara Ha akan dilakukan besok malam, bukan sekarang. Kamu datang untuk membuat masalah pada pernikahan Tuan Muda Tokugawa, apakah kamu ingin mati? Kamu harus tahu bahwa dalam situasi ini, bahkan jika kami semua berkumpul untuk mengepung dan melenyapkanmu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kami salah. Lagi pula, kamulah sudah yang memprovokasi kami terlebih dulu.
Harvey York memandang Souta Tojo dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, bodoh. Melihat ketidakpedulian Harvey York, Souta Tojo sangat marah. Perwakilan York, ada pepatah di negara H, bahwa mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah yang terbaik. Aku menyarankan padamu untuk berlutut dan mengakui kesalahan sekarang juga. Mungkin demi hari besar itu, Tuan Muda Tokugawa akan melepaskanmu. Kurasa kamu harus menyerah. Kamu tidak perlu menunjukkan wajah seperti ini. Harvey York berkata dengan dingin. Lagi pula, bahkan jika Tuan Mudamu berlutut, aku mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menjentikan tangan kanannya dan menamparnya lagi. Souta Tojo bisa dibilang sebagai orang yang cukup cakap, tetapi melihat serangan Harvey York pada saat ini, sosoknya hampir secara tidak sadar mundur ke belakang. Meskipun dia sangat kuat, tetapi konfrontasi barusan telah membuatnya tahu bahwa dia bukan lawan Harvey York. Jika dia tidak mundur, mungkin tamparan Harvey York berikutnya dapat dengan mudah melenyapkannya. Namun, meskipun Souta Tojo mundur dengan sangat cepat, gerakan Harvey York yang tampaknya lambat, tiba-tiba sudah berada di depan Souta Tojo dan mendarat ke wajahnya. Souta Tojo tercengang, tidak bisa mundur, dan terlihat jelek. Chapter 6648. Dalam situasi ini, Souta Tojo tidak punya pilihan selain mencabut belati di pinggangnya dengan tangan kirinya. Pedang panjang dan belati bergabung bersama pada saat ini, menyerang balik ke Harvey York. Jelas, dalam keadaan tidak ada cara untuk mundur atau menghindar, Souta Tojo berharap ini akan memaksa Harvey York untuk mundur. Bahkan jika tidak ada cara untuk memaksa mundur, setidaknya kedua belah pihak bisa terluka bukan? Sayang sekali, fantasi Souta Tojo itu memang indah, tapi kenyataannya kejam. Dia sudah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, dan meremehkan kemampuan Harvey York. Sebelum dua senjata di tangannya jatuh pada Harvey York, tamparan Harvey York sudah mendarat di wajahnya secara menyeluruh. Plak! Pipi kanan Souta Tojo tiba-tiba membengkak, seolah wajahnya ditabrak truk. Meskipun dia pernah mencuri metode latihan horizontal sekte luar negara H, tetapi dia hampir berteriak kesakitan saat ini. Melihat bahwa Harvey York tampaknya terus menyerang, Souta Tojo tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika dia menyadarinya, wajahnya sudah terbakar karena malu. Lancang! Uskup Agung yang memimpin pernikahan mendengus dingin ketika dia melihat seseorang berani membuat masalah di depannya. Uskup Agung itu jelas seorang ksatria Nordik, jadi dia melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang barat yang tersembunyi di bawah jubahnya yang besar, dan kemudian mengarahkan pedang itu ke tenggorokan Harvey York. Harvey York bahkan tidak memandangnya, hanya menginjak tanah dengan kakinya. Krak! Kerikil terbang keluar, menutupi langit dan menutupi tanah. Wajah Uskup Agung menjadi gelap dalam sekejap, dan kemudian pedang barat di tangannya mulai berubah dengan gerakan yang berubah-ubah. Dalam sekejap, itu berubah menjadi berbagai bentuk, mencoba memblokir gerakan Harvey York. Tereng, tereng, tereng. Pedang barat terus menebas, tetapi pada saat tertentu, pedang barat yang tampaknya tak tertandingi itu pecah menjadi dua bagian. Uskup Agung terkejut, tetapi saat berikutnya dia terhuyung ke belakang. Melihat pedang barat yang setengah terpotong di tangannya, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpastian. Rusak? Pedang yang dia bawa benar-benar rusak. Seorang ksatria Templar dari tahta suci barat, bahkan jika telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tidak begitu lemah bukan? Ketika orang lain yang hadir melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Lagi pula, Souta Tojo adalah salah satu dari 3 murid utama Shinto Wei di negara pulau itu. Uskup Agung pernah menjadi ksatria Templar. Dalam hal emosi dan nalar, kedua orang ini adalah Master Absolute, petarung besar berpangkat tinggi. Tapi siapa yang mengira bahwa mereka bukan tandingan Harvey York, dan mereka dengan mudah ditangani oleh Harvey York. Penduduk pulau itu semua menyipitkan mata ke arah Harvey York, jelas ingin tahu apa latar belakangnya. Segera, aliran Shindan Wei, aliran Shinkage Wei, aliran Abito Wei dan kekuatan pulau lainnya yang telah banyak menderita di bawah tangan Harvey York datang. Wajah mereka tampak seburuk orang tua mereka yang telah meninggal. Dasar bajing. Bajing itu lagi. Dia tidak hanya menggosok wajah kami di tanah. Beraninya dia datang ke kesempatan seperti itu untuk membuat masalah hari ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Tapi bayangan psikologis yang dibawa Harvey York kepada orang-orang ini terlalu besar. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun orang-orang ini mengertakkan gigi pada Harvey York, tidak ada dari mereka yang berani berdiri dan menuduh Harvey York atas kejahatannya. Tapi ini normal, sifat penduduk pulau adalah menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Chapter 6649. Setelah menyelesaikan kedua orang ini dengan santai, Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi berbalik untuk melihat Yvonne Xavier.
Dia kemudian tersenyum ringan, dan berkata, Yvonne Xavier, maaf, aku seharusnya datang lebih awal. Ekspresi Yvonne Xavier sedikit kusam saat ini, dan dia bahkan menggosok matanya tanpa sadar, seolah dia mengira dia sedang bermimpi. Saat berikutnya, Yvonne Xavier melemparkan dirinya ke pelukan Harvey York seperti bayi burung layang-layang yang melemparkan dirinya ke dalam hutan. Harvey York membeku, tapi setelah ragu sejenak, dia masih mengulurkan tangan dan menepuk punggung Yvonne Xavier dengan ringan. Tidak apa-apa, aku di sini. Gerakan keduanya tampak sederhana, namun di tempat dan keadaan seperti itu, terlihat seperti drama telenovela. Sudut mata penduduk pulau berkedut. Hari ini adalah pernikahan abad ini. Namun tanpa disangka, seseorang dari negara H datang untuk menghancurkan pemandangan tersebut. Setelah wajah Shingen Tokugawa bengkak, lalu dia memberinya topi hijau besar. Tapi yang mengejutkan semua orang, Shingen Tokugawa yang seharusnya marah, tidak marah saat ini, tetapi melihat pemandangan ini dengan setengah tersenyum. Tampaknya adegan ini persis seperti yang dia harapkan. Yvonne Xavier, jangan khawatir, aku sudah tahu tentang Tuan Sheldon Xavier. Harvey York menepuk punggung Yvonne Xavier, dan berbicara dengan lembut. George Zabel telah membawa seseorang untuk menyelamatkannya. Kamu bisa yakin? Mendengar ini, tubuh lembut Yvonne Xavier sedikit bergetar, dan saat berikutnya dia menghela nafas. Tuan muda York, maafkan aku. Bukan saja aku tidak membantumu, tapi aku sudah membuatmu khawatir. Kamu tidak perlu minta maaf. Harvey York tersenyum. Tidak peduli kapan atau di mana, selama kamu mengalami kesulitan, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan muncul. Ketika dia mengatakan ini, Harvey York merasakan rasa bersalah di dalam hatinya. Di sisi lain, alis hitam Yvonne Xavier sedikit mengernyit, dia menawan, dan desahan melintas di wajahnya. Dia tidak menyangka, bahkan dalam keadaan seperti itu, Harvey York tidak mengatakan apa yang paling ingin dia dengar. Tapi segera, Yvonne Xavier memikirkannya lagi. Dia tersenyum manis. Meskipun dia tidak mendengar kalimat itu, setidaknya Harvey York datang untuk menyelamatkannya. Jadi mengapa dia harus tidak puas? Plok plok plok. Luar biasa, sangat luar biasa. Drama telenovela bahkan tidak lagi memiliki plot klise seperti itu. Kalian orang negara H benar-benar tidak memiliki kreativitas sama sekali. Saat ini, Shingen Tokugawa sudah duduk di kursi yang hanya bisa diduduki di akhir jamuan pernikahan. Dia bersandar ke sandaran kursi, memegang cangkir teh di tangannya, dan membuka mulutnya dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, puluhan master telah muncul dari kerumunan. Semua orang ini memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dengan niat membunuh di wajah mereka, seolah siap menyerang kapan saja. Jelas, Harvey York hari ini telah melanggar aturan dunia. Maka masuk akal bagi Shinto Wei untuk mengepung dan melenyapkan Harvey York. Dalam keadaan seperti itu, Shingen Tokugawa hanya perlu memberikan isyarat dan perintah, maka Master Shinto Wei ini akan mengepung dan memotong Harvey York menjadi bubur. Tetap saja, Shingen Tokugawa tampaknya menikmati permainan kucing dan tikus. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Setelah minum teh, dia melihat ke panggung dengan penuh minat, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda York, aku baru-baru ini menonton drama berjudul The Butterfly Lovers. Kalian berdua sangat mirip dengan dua tokoh utama dalam film tersebut.